Ada dua metode pengolahan yang kita kenal. Yang pertama ada active treatment, ada yang kedua adalah passive treatment. Active treatment yang Bapak Ibu semuanya punya, ya. Passive treatment lagi heboh sekarang ya, karena ada Permen LHK nomor 5 tahun 2022, ada standar penggunaan passive treatment khususnya wetland atau lahan basah atau swampy forest ataupun apapun namanya Bapak Ibu ya. Nah, sebetulnya dua-duanya nggak salah. Dua-duanya teknologi yang luar biasa hebat, luar biasa bagus, tapi pada kriteria-kriteria tertentu. Ada beberapa batasan yang perlu kita jadi perhatian kita semua gitu ya. Jadi kalau active treatment penambahan bahan kimia tinggi, efektivitasnya tinggi jelas ya. Jangan dibandingin sama wetland kalau active treatment sebetulnya. Tapi cost-nya lebih tinggi dibandingkan dengan passive treatment. Kalau passive treatment relatif lebih lebih apa lebih murah gitu ya. Sebentar. Oke ya. Saya udah diingetin bentar lagi boarding. Oke, saya dapetin. Nah, ini ada pasif sama aktif Bapak Ibu ya. Jadi kalau aktif itu banyak pilihannya, kalau pasif juga kita punya banyak pilihannya. Nah, ini saya pikir teknologi yang Bapak. Nah, kalau menurut literatur ada literatur mengatakan batasnya itu dari 50 liter per second Bapak Ibu. Selama dia lebih kecil dari 50 liter per second, Bapak Ibu bisa menggunakan passive treatment. Tapi kalau lebih tinggi dari 50 liter per second, Bapak Ibu harus menggunakan active treatment. Nggak bisa. Ini problemnya di apa di passive treatment karena kita nggak mungkin menggunakan uh, passive treatment kalau misalkan debitnya besar karena nanti kebutuhan lahannya luas karena passive treatment itu butuh waktu tinggal yang lama Bapak Ibu, butuh lahan yang sangat luas sekali ya, apalagi yang punya case asam nggak bisa sebetulnya, yang punya colloidal clay itu sulit sekali sebetulnya. Ini problem yang masih ada di passive treatment yang belum kita selesaikan penelitiannya, perlu penelitian lebih lanjut terkait dengan passive treatment. Tapi kalau untuk penyerapan logam itu nomor satu ini Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu punya masalah di disposal, pakai aja passive treatment karena kan kalau di disposal relatif kecil tuh debitnya, Bapak Ibu bisa pakai gitu ya. Oke, saya lewatin ya. Ini kalau aktif, ini mungkin saya lewatin. Nah, ini tantangan tadi Bapak Ibu, wah naik langsung ya. Pertanyaan kita adalah gimana caranya kita meredam ini sebetulnya. Itu poin pertamanya. Poin pertamanya adalah bagaimana cara kita mengendalikan debit. Ya, nah ini adalah algoritmanya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu bisa pakai ini silakan, tapi sayangnya versi Indonesianya belum ada. Kita sedang mencoba untuk mendevelop versi Indonesianya. Mungkin eh, di masa depan, tahun depan mungkin kita bisa develop ini bareng-bareng teman-teman yang memang tertarik untuk mendevelop ini ya Bapak Ibu. Ya, nah ini banyak yang bisa Bapak gunakan. Bapak Ibu bisa menggunakan quick lime, hydrated lime, limestone ya. Saya pikir Bapak Ibu punya banyak opsi kalau di lapangan ya. Eh, nah ini ya sama tadi ya, bagaimana caranya kita mengendalikan debit Bapak Ibu ya, itu poin pentingnya. Selama kita bisa kendalikan debitnya, sebetulnya yang pengolahan di sininya itu mudah kita lakukan, opsi teknologinya jauh akan lebih banyak. Nah ini yang paling banyak ya menggunakan konvensional, jadi ditabur tadi kata saya, atau yang sudah menggunakan ya sedikit sedikit MacGyver menggunakan terjunan untuk mengaduk gitu ya, atau sudah yang menggunakan mixing gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi dia sudah otomatis injeksinya walaupun pakai keran ya masih sama ya. Untuk bahan kimia mungkin ini saya lewatkan, ada yang berbasiskan kalsium, ada berbasiskan natrium, kalium dan amonia. Ya kalsium yang Bapak Ibu sering gunakan yaitu CaO ya, atau dikenal di masyarakat kapur tohor gitu ya. Nah ini saya pikir paling banyak yang dipakai di tambang di Indonesia. Ya ini contohnya CaCO3, ini CaO dia jadi halus gitu Bapak Ibu ya. Ini basisnya Na, K, dan NH3 tapi jarang sekali dipakai. Yang paling banyak itu digunakan NaOH, tapi saya tidak rekomendasikan selama Bapak Ibu tidak bisa mengendalikan debit. Ya karena NaOH itu kalau saya pakai itu sepatu safety saya itu bisa hancur Bapak Ibu. Ya saya pernah datang ke sebuah tambang yang menggunakan NaOH, itu safety shoesnya hancur semua Bapak Ibu. Jadi melepuh semuanya karena itu termasuk basa kuat. Jadi berbahaya dan uapnya pun berbahaya untuk operator kita. Jadi Bapak Ibu harus hati-hati sekali. Ya. Nah, ini caustic soda tadi ya, ini berbahaya. Saya tidak merekomendasikan menggunakan ini kalau Bapak Ibu tidak bisa mengendalikan debit. Ini biasa digunakan di industri manufaktur, tapi ini menjadi bahaya kalau digunakan di tambang yang tidak bisa dikendalikan debitnya. Ya, ini mungkin saya lewatin. Jartes. Nah, jartes harus Bapak Ibu lakukan untuk dosis optimumnya. Jadi, sebelum kita merencanakan, Bapak Ibu harus menentukan dulu dosisnya ya. Nah, ini saya lewatin, nanti Bapak Ibu bisa baca ya. Nah, sekarang sudah ada teknologinya Bapak Ibu. Jadi bisa Bapak Ibu bisa menggunakan automatic injection sebetulnya. Ini murah sekarang.
Jadi nggak mahal. Kalau dulu barang yang mahal, sekarang udah menjadi barang yang murah sebetulnya. Jadi Bapak Ibu injeksi bahan kimianya bisa didasarkan pada sensor 6 menit solid ya. Kemudian otomatis dia akan menginjeksikan sesuai dengan konsentrasi TSS dan debit yang masuk ke dalam sistem pengolahan kita ya. Nah, ini ya. Jadi algoritmanya dia akan ada sensor di inlet, kemudian ada programmable logic controller, kemudian dia akan menghubungkan ke sistem injeksi pompa dosing ya atau dosing pump. Oke ya. Nah, ini adalah pengadukan ya. Pengadukan itu bisa hidrolis sama mekanis Bapak Ibu ya. Ini sudah banyak digunakan di tambang saya pikir ya. Kalau hidrolik juga sangat memungkinkan selama Bapak Ibu bisa merekayasa elevasinya itu sangat mungkin dan lebih murah itu ya dibandingkan dengan menggunakan mekanikal kita butuh kos listrik dan lain-lainnya. Oke ya, ini contoh-contohnya. Nah, ini saya ambil di salah satu tambang di Kalimantan Timur. Dia dilarutkan dulu, kemudian nanti dibuka di keran begini ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini menarik sebetulnya ya, walaupun dosingnya susah untuk diatur ya. Atau yang modelnya seperti ini di KPC, ini damnya, ini keluarannya. Mereka pakai model yang seperti ini ya, jadi diaduk dulu, kemudian nanti diinjeksi sama seperti slide sebelumnya. Mereka hanya pakai keran gitu ya. Jadi masih manual sebetulnya. Nah, kalau ini sudah semi otomatis. Jadi dia berdasarkan sensor kemudian diinjeksi menggunakan keunggulan untuk menjernihkan dari processing plant-nya ya. Ini yang terbaru. Ini yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa tanya sama Mbak Nurul ya terkait dengan teknologi ini ya. Atau ini skala riset saya aja nih sebetulnya riset kami di kampus yang menggunakan elektrokoagulasi walaupun ini baru selesai di tahap skala laboratorium, belum di skala lapangan. Punya potensi tapi masih masih panjang perjalanannya. Oke, ini pengolahan pasif Bapak Ibu. Jadi kalau pengolahan pasif itu pertama dia mengandalkan kondisi natural ya Bapak Ibu ya, atau apa ya dia memanfaatkan tanaman, memanfaatkan material organik yang ada yang kita gunakan untuk meningkatkan kualitas air tambang kita ya. eh ini algoritmanya banyak jenisnya, ada anoxic limestone drain, ada SAPS gitu ya, ada open limestone channel, macam-macam banyak sekali teknologi yang Bapak Ibu bisa gunakan. Algoritmanya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau DO-nya kurang dari satu atau DO-nya lebih besar dari satu, ferriknya lebih besar dari satu atau kurang dari satu dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan algoritma ini. Walaupun sekali lagi saya note versi Indonesianya belum ada, tapi kita bisa mengadopsi ini. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan ini. Ya, ini sama kurang lebih ya. Jadi ada net acid ya. Jadi kita bisa menggunakan algoritma ini untuk menentukan sebetulnya teknologinya seperti apa sih yang terbaik gitu ya. Walaupun secara teoritis Bapak Ibu perlu melakukan trial and error di lapangan. Udah bangun aja Bapak Ibu. Jadi kalau di kaki-kaki disposal Bapak Ibu bisa pakai ini. Jadi ini sangat memungkinkan Bapak Ibu pakai di kaki-kaki disposal yang punya debit yang relatif kecil. Saya pikir Braukol itu salah satu perusahaan yang punya passive treatment di kaki-kaki disposal yang paling banyak yang sepengetahuan saya ya. Mungkin kalau di PTBA punya yang besar gitu ya. Tapi kalau yang kecil-kecil tapi banyak lokasinya itu salah satunya ada di Braukol ya. Sudah sejak tahun 2013 kita sudah develop cukup banyak passive treatment yang sukses di lapangannya. Nah, ini perbandingannya saja antara yang konvensional dengan yang constructed wetland, Bapak Ibu ya. Tentu constructed wetland lebih lebih baik hasilnya, tapi sangat tergantung sama case yang ada di lapangan. Bapak Ibu bisa bisa nanti kita bisa punya waktu diskusi terkait dengan ini. Ini contohnya yang sebelah kiri ini di Braukul ini tahun 2011 sampai 2013 saya lupa saya ambil fotonya ya. Ini dengar-dengar sudah mau keluar dari Braukul ya ini kolega saya. Kemudian ada ini jenisnya ada aerobic wetland. Ini desainnya seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau mau lebih jelasnya, nah ini contohnya ya. Ada dia yang tergenang gitu ya. Nah ini material organik. Jadi si logamnya itu sebetulnya banyak kan terabsorb dari media-media yang kita gunakan seperti soil dan lain-lainnya. Nah ini sama ini tidak terendam gitu ya. Artinya dia di bawah permukaan ya. Tapi materialnya dari gravel gitu ya. Bapak tanamin aja Tifa ya. Tifa itu mudah banget tumbuh di wetland di saluran-saluran disposal itu mudah sekali tumbuhnya ya. Nah, ini contohnya ini upflow ya. Jadi vertical flow, mohon maaf. Ini vertical flow. Ini
jenis-jenis vertical flow dan horizontal flow yang Bapak Ibu bisa coba kombinasikan dan coba trial error di lapangan gitu ya. Nah, ini floating Bapak Ibu bisa pakai di sedimen pond sebetulnya ya, atau di danau bekas tambang juga Bapak Ibu bisa gunakan ini. Ini juga cukup bisa, tapi tadi debitnya harus kecil Bapak Ibu. Kita nggak mungkin bisa menggunakan ini karena tanaman itu butuh waktu untuk bisa mengabsorb logam-logam yang terkandung di dalam air tambang kita. Jadi hati-hati sekali ketika merencanakan ini. Nah, ini contohnya ya, ada material organik ya, ada batu gamping dan lain-lainnya. Nah, ini contoh limestone channel gitu ya. OLD, open limestone channel yang Bapak Ibu bisa pakai. Tapi ini masalahnya sering coating. Kalau dia asam dan Fe-nya tinggi, ya ini cepat banget coating ini ya. Jadi hanya hitungan hari atau hitungan 1 bulan, 2 bulan itu udah coating gitu ya. Hitungan minggu aja saya pikir pengalaman saya ini udah coating. Jadi ya ini harus dikombinasikan dengan metode yang lain. Atau Bapak Ibu bisa menggunakan SAPS, jadi di bawahnya limestone, di atasnya organik, kemudian ditambah dengan tanaman gitu ya, tanaman tifa atau yang lainnya, sehingga dia bisa menjaga fenomena coating yang ada di limestone-nya ya. Oke ya. Nah, ini ILD ya, tapi ini cukup sulit konstruksinya. Saya pikir sulit applicable di lapangannya ya. Nah, kalau ini banyak di lapangan ya, di SAPS ini ya. Jadi ini saya bilang tadi ya, jadi ada batu gamping, ada organik, mau dikasih air atau dikasih floating itu boleh. Jadi itu kita bisa gunakan. Dan ini yang paling awet sebetulnya ya. Ini awet sekali, ini bisa bertahun-tahun Bapak Ibu, performanya bisa sangat bagus sekali. Oke ya, saya pikir itu dari saya, ini hanya hitung beban saja. Ini adalah konsepnya Bapak Ibu. Jadi the best time kalau menurut Hartman dan Mats Mansky ya 2012, the best time to begin the process of closing a mine is before the first excavation are initiated. Jadi cara terbaiknya Bapak Ibu perlakukan perbaikan sekarang. Jangan menunggu ketika pasca tambang asamnya sudah terbentuk, itu sudah mahal, sudah sulit kita kendalikan. Nanti dampaknya biaya biaya pemulihannya akan jauh lebih mahal dibandingkan dengan ketika kita lakukan dari sekarang. Nah, ada 3 faktor Bapak Ibu yang mempengaruhi kegagalan prediksi, ataupun saya coret bagian ininya ya. Saya buat secara umum ya, yaitu faktor kegagalan pengelolaan air tambang. Yang pertama adalah karakterisasi hidrologi. Jadi perusahaan tidak punya data hidrologi, tidak bisa menganalisisnya, keterbatasan untuk memprediksi atau menganalisis hidrologi sampai ke debitnya. Ini akan mempengaruhi keberhasilan dari pengelolaan air tambang. Kemudian karakteristik geokimia atau karakterisasi air tambang yang akan diolah, apakah dia asam, apakah dia koloidal clay gitu ya, asamnya itu asamnya Fe-nya kira-kira berapa. Nah, ini penting sebetulnya mengkarakterisasi batuan setempat sehingga kita bisa memahami sebetulnya kondisinya seperti apa. Dan kemudian adalah kegagalan mitigasi ya. Mitigasinya tidak efektif atau pilihan teknologinya tidak tepat ya. Karena tadi kita perencanaannya tidak dilakukan dengan baik, sehingga itu akan menghambat atau terjadinya kegagalan dalam pengelolaan air tambang. Mungkin ini slide terakhir, jadi sedikit closing remark saja Bapak Ibu. Perencanaan yang baik adalah kunci dalam kesuksesan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Jadi kalau Bapak Ibu bisa melakukan perencanaan dengan baik, memahami masalahnya dengan baik, sehingga kita bisa melakukan perencanaan dengan baik, saya pikir masalah air tambang, apakah itu kekeruan tinggi, apakah itu TSS tinggi, apakah itu air asam tambang, itu mudah untuk kita lakukan, sangat visible untuk dilakukan oleh perusahaan apapun ya, apakah perusahaan yang kecil, besar, menengah gitu ya, itu sangat mungkin kita lakukan. Dari saya mungkin itu saja Mbak Nurul, itu adalah slide terakhir saya. Kalau ada yang mau didiskusikan silakan sebelum mohon maaf Bapak Ibu, ini di luar prediksi, ternyata penerbangan harus dimajukan jadi pukul 4, jadi saya agak kejar-kejaran. Silakan Bapak Ibu, mungkin saya tutup dulu ya. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan, silakan saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatan dan waktu dalam pemaparan materi kali ini. Nah, mungkin dari Bapak Ibu sekalian sudah ingin bertanya-tanya nih terkait mungkin tantangan ataupun case dari perusahaan-perusahaannya terkait pengolahan air tambang ini. Nah, di sini sudah ada pertanyaan Bapak dari Bapak Pandi.
dari Bayan. Nah, pertanyaan seperti ini, Pak. Seperti apa contoh praktek teknologi penurunan TSS yang efektif saat di pertambangan terbuka untuk jenis limbah cair dari material clay? Nah, mungkin kepada Pak Oke, Sony bisa menjawab pertanyaannya. oke. Mungkin balik lagi kepada konsep awal sebetulnya ya. Kalau kekeruan tinggi maupun era asam tambang itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari ketika kita melakukan penambangan. Jadi ini sesuatu yang pasti akan terbentuk kalau Bapak Ibu nambang di karakteristik geologi atau geokimia seperti itu. Jadi kalau misalkan dia punya karakteristik clay-nya tinggi, maka Bapak Ibu akan menghadapi TSS, atau Bapak Ibu menghadapi PAF ya, potentially acid forming yang tinggi, maka Bapak Ibu akan menghadapi air asam tambang. Jadi kadang-kadang nggak asam tapi TSS tinggi tuh ya, Tuhan itu maha adil katanya. Jadi kalau nggak TSS tinggi biasanya asam. Jadi kalau yang nggak punya masalah dua-duanya ya itu banyak-banyak bersyukur harusnya. Tapi saya pikir sampai sekarang saya belum punya atau belum pernah ketemu yang punya baik-baik yang nggak punya masalah keduanya gitu ya. Nah, apa yang perlu dilakukan pertama? Debit, balik lagi Bapak Ibu. Jadi selama bisa mengendalikan debit, Bapak Ibu bisa kendalikan semuanya. Jadi masalah di Indonesia yang saya lihat, yang saya pelajari dari data-datanya, data-data sparring sparring perusahaan kita analisis itu adalah ketika hujan itu terjadi. Ketika hujan terjadi, maka TSS itu akan respon langsung cepat, langsung naik gitu ya. Jadi kunci utamanya adalah pengendalian debit. Selama Bapak Ibu bisa kendalikan debit, maka kita bisa bisa dengan mudah melakukan treatment di proses selanjutnya ya. Nah, kalau untuk injeksi bahan kimianya, sekarang balik lagi Bapak Ibu, kita sudah punya banyak bahan kimia yang ramah lingkungan, yang murah gitu ya. Dan metode injeksinya sebetulnya kalau kita dilakukan automatic injection itu sudah murah Bapak Ibu. Jadi sebetulnya dibandingkan 10 tahun yang lalu, teknologi itu masih mahal sekali. Tapi kalau sekarang teknologinya sudah murah sebetulnya. Jadi sangat-sangat visible atau layak untuk kita eh, terapkan di lapangan. Sangat mungkin gitu ya, possible sekali untuk dilakukan eh, penggunaan bahan kimia. Jadi kalau TSS tinggi yang karena dia colloidal clay, suka nggak suka Bapak Ibu pasti harus menggunakan keogulan gitu ya atau bahan kimia untuk mendestabilisasi partikel itu sehingga dia bisa mengendap secara gravitasi. Itu nggak punya pilihan Bapak Ibu kalau TSS tinggi. Apakah pertanyaannya, apakah bisa menggunakan passive treatment yang TSS tinggi? Nggak bisa. Saya bilang belum ada studi yang menunjukkan keberhasilan menggunakan wetland ya atau swampy forest untuk menurunkan colloidal clay. Siapa yang bisa menurunkan colloidal clay dengan konsentrasi 15.000 mg per liter dengan menggunakan wetland? Saya pikir kita nggak bisa lakukan itu kecuali kita menggunakan chemical proses, Bapak Ibu. Demikian Mbak Nurul. Baik, terima kasih atas jawabannya, Pak. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari Pak Mario, Pak, terkait Hmm. mengapa pengolahan air tambang ini baru digalakkan pada waktu-waktu belakangan ini? Apakah hal ini tidak dapat diprediksi pada saat akan mulai tambang atau bukan Oke. merupakan salah satu syarat pembukaan tambang Oke. tersebut, Pak? Ini menarik sekali pertanyaannya. Harusnya sudah ada, Pak. Harusnya dari awal. Itulah fungsinya kalau kita lihat diagram yang tadi saya tampilkan, ya Bapak Ibu. Kalau lihat diagram yang awal saya tunjukkan tadi, itu penting untuk melakukan itu sejak dini, gitu ya. Jangan di akhir. Kalau di akhir itu akan repot. Jadi tahap ini sebetulnya yang paling penting, eksplorasi. Jadi teman-teman yang dari geologi survei, dari eksplorasi itu memegang peranan penting untuk mengidentifikasi karakteristik geokimia kita. Jadi kalau ini tidak dilakukan, sulit sekali kita untuk melakukan perencanaan sistem pengolahan. Tapi kalau kita punya data ini, maka kita bisa prediksi pada satu waktu, pada sekuen penambangan tertentu, kita akan berhadapan sama asam. Pada sekuens tertentu, dengan mungkin di lokasi pit tertentu, kita akan berhadapan dengan material yang mengandung clay, sehingga kita kemungkinan akan menghadapi TSS yang sangat tinggi. Kalau misalkan itu bisa kita ketahui sejak awal, rencana penambangannya ada, maka kita bisa hitung sebetulnya berapa debitnya, karakteristiknya seperti apa. Kita bisa rencanakan penanganan air tambangnya dengan lebih dini lagi sejak sebelum penambangan. Dan di AMDAL harusnya sudah ada, Bu. Masalahnya AMDAL kita itu administratif sekarang. Saya harus mohon maaf, harus sampaikan AMDAL itu dulu sebetulnya sampai kan AMDAL itu ada pertek ya Bapak Ibu. Pertek itu harus dilakukan. Nah, sekarang kan banyak kan seolah-olah terpisah karena perteknya kan kebijakannya baru. Tapi bagi tambang yang baru,
AMDAL itu harus diintegrasikan langsung dengan Pertek, Bapak Ibu. Nah, Pertek itu dasarnya adalah detail engineering design sebetulnya. Jadi sudah harus ada perencanaan sejak awal malah sebelum Bapak Ibu melakukan kegiatan penambangan. Secara regulasi Indonesia, saya pikir di tengah segala perdebatannya gitu ya, sudah oke. Mungkin ada perdebatan riak-riak kecil terkait misalkan TSS 100 gitu ya. Nah, itu mungkin yang kita harus diskusikan lebih lanjut. Demikian Bapak Ibu. Baik, selanjutnya untuk penanya ketiga Pak dari Bapak Rido, itu terkait bagaimana nih mekanisme ataupun proses pengolahan air tambang dengan MWTP dan apa kekurangan dari metode tersebut, begitu Pak. Oke, MWTP ini dirancang memang mobile Bapak Ibu ya. Ini dirancang oleh tim GES untuk menghadapi karena dalam case kalau misalkan ini Bapak Ibu, jadi proses proses pelarutan bahan kimia, storage bahan kimianya, kemudian injeksi bahan kimianya itu ada di dalam satu kontainer ini. Termasuk kita sudah sebetulnya tadi yang di video awal sumber powernya itu semuanya sudah full solar cell. Jadi kita nggak butuh generator gitu ya, nggak butuh genset gitu. Semuanya dari solar cell yang ada baterainya. Kemudian dia bisa running selama sekian 12 jam untuk men-treat kalau misalkan case-case-nya hujannya cukup lama gitu ya. Nah, injeksinya itu berdasarkan sensor Bapak Ibu. Jadi ketika dia debitnya sekian, maka dia hanya akan menginjeksikan sekian volumenya. Ketika debitnya besar, maka dia akan menginjeksikan lebih banyak. Kurang lebih seperti itu algoritmanya Bapak Ibu. Jadi ini lebih lebih dari sisi operator itu lebih tenang gitu ya. Lebih mudah dipantau dari jarak jauh karena biasanya ini oleh tim GES ini bisa dikonekkan dari jarak jauh sehingga bisa dikendalikan dari jarak jauh. Sudah cukup banyak sebetulnya tambang yang punya control room gitu ya. Control room ini bisa diintegrasikan dengan plan MWTP kita. Jadi ini Bapak Ibu bisa pantau dari control room Bapak Ibu semua. Mungkin itu Pak Baik, Ridho. terima kasih atas jawabannya Pak. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Sugesti, PT Borneo Barat Timur Mandiri. Nah, untuk air asam tambang sumbernya dari batu bara dan litologi batuan yang asam. Tapi kadang ada juga nih litologi yang mengandung logam berat, Pak. Nah, jadi bukan hanya air asam saja, air asam tambang saja yang kita kontrol, tapi juga logam berat yang kita kontrol. Nah, Oke, bagaimana cara mengatasi air yang mengandung logam berat tersebut? oke. Silakan. Pertanyaannya adalah logam beratnya apa ya? Kalau misalkan dia Fe, maka Fe relatif mudah ya, karena kita hanya naikin pH-nya di atas 4 dia cenderung udah mengendap. Makanya CaO relatif mudah. Yang mungkin sulit itu adalah Mn Bapak Ibu. Mn itu punya kelarutan di atas dia baru bisa mengendap di atas 10 pH-nya. Padahal baku mutu kita pH-nya 6 sampai 9. Jadi serba salah. Kita naikin pH-nya di atas 10 nggak sesuai baku mutu, tapi kalau di bawah 9 Mn itu relatif masih sulit. Nah, salah satu caranya adalah dengan aerasi, dengan terjunan. Jadi dibuat terjunan di awal sehingga dia bisa membentuk hidroksida sehingga Mn itu bisa mengendap Bapak Ibu. Nah, ini salah satu yang pemahaman terkait dengan logamnya juga penting. Ketika melakukan analisis geokimia, Bapak Ibu bisa tahu ada potensi mineral atau logam-logam apa saja yang kemungkinan akan hadir di air kita. Nah, dengan cara itu kita bisa prepare bagaimana teknologi yang tepat untuk mengendapkan logam-logam berat tersebut. Demikian Pak Winarso, mudah-mudahan menjawab. Nah, baik. Mungkin karena waktu ya, Pak. Jadi ini adalah pertanyaan terakhir dari Bapak Arya terkait bagaimana atau seperti apa nih pengambilan sampel batuan yang memadai untuk dilakukannya tes kinetik sehingga dapat digunakan untuk waste dump atau soil management secara Oke, efektif. kinetik kinetik test itu bisa Bapak Ibu ambil dari eksplorasi ya, dari drilling atau dari core ya, dari core eksplorasi itu bisa, atau ambil aja dari kalau misalkan dia aktif, ambil aja dari dindingnya ya, dinding mungkin di high wall atau di low wallnya. Kalau Bapak Ibu bisa mengidentifikasi litologinya, Bapak Ibu bisa ambil sampelnya, kemudian analisis statik, analisis kinetik itu bisa sangat memungkinkan. Jadi kalau dia di tahap eksplorasi ya ambil dari eksplorasinya, dari core ya. Tapi kalau dia dari tambang aktif, ambil aja, jangan ambil dari core karena susah ya ngambil core itu kadang-kadang rebut-rebutan sama geoteknik tuh. Jadi ya susah kalau kalau dari eksplorasi ya. Tapi kalau dari pit saya pikir kita bisa ambil kapanpun dan berapa banyak pun kita jadi lebih mudah. Oke, yang terakhir mungkin Pak Haji Dermawan ya. Bagaimana pengelolaan lanjutan terkait dengan sludge pengolahan air tambang? Sludge-nya cara terbaiknya adalah dikeruk kemudian di dumping ke disposal Bapak Ibu, itu yang paling murah. Apakah pakai teknologi yang mungkin yang lainnya memungkinkan, sejauh ini memungkinkan tapi cost-nya mahal sekali Bapak Ibu. Saya bisa punya slide
yang terkait dengan bahas itu, tapi mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa bahas karena itu masalah yang bisa bahas lebih lebih panjang ya. Tapi yang paling murah dan paling mungkin cost-nya murah itu lebih itu terkait dengan apa disposal gitu. Silakan ada lagi atau saya mohon izin mungkin itu yang terakhir Ya Pak, baik. atau ada lagi? Dari Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin bertanya kembali Bapak Ibu? Nah, mungkin Oke, ini ada dari Pak Effendi ya, dari PPLI, efektif mana yang lebih baik dalam pengolahan limbah cair tambang aktif atau pasif? Kalau aktif tambangnya itu adalah dengan metode aktif, Bapak Ibu. Ya, karena debitnya besar sekali, nggak mungkin kita menggunakan pasif sebetulnya. Tapi kalau disposal area di kaki-kaki disposal efektif menggunakan pasif treatment, Bapak Ibu. Jadi tergantung dengan debitnya. Jadi kalau dia tambangnya aktif dari pumping ya, 3 pompa misalkan, 1 2 pompa, 1 pompa aja udah besar sekali itu si apa multiflow itu ya, eh, apa masukin air air tambang kita. Jadi nggak sulit kecuali Bapak Ibu punya area yang sangat luas dan nganggur gitu ya. Tapi kan pasti area luas itu rebut-rebutan sama tonase ya, target batu baranya ya. Tapi jadi agak sulit juga rebut-rebutan sama lahannya. Oke, mungkin baik Pak, dari izin saya mungkin itu ada satu saja. lagi Pak. Mohon maaf, Oke, ada satu boleh. lagi Pak Silakan. pertanyaan terkait Ibu Nur Inayah dari PT GDA itu efektifnya ada beberapa area settling pond nih Pak untuk mengolah air asam tambang dengan area Hmm. pertambangan yang begitu luas. Ada berapa Ya gimana gimana pertanyaannya? efektifnya ada berapa area settling pond untuk mengolah air asam tambang pada Oke. area pertambangan yang begitu luas? Eh, yang penting Bapak Ibu lakukan adalah analisis catchment areanya dulu. Kalau memungkinkan dialirkan ke dalam satu sedimen pond, maka itu jauh lebih baik. Jadi satu aja daripada banyak-banyakin izin, banyak-banyakin pertek, banyak-banyakin kos operator itu mahal. Jadi kalau misalkan memang nggak bisa gitu ya, nggak memungkinkan karena area jaraknya luas gitu ya, jaraknya jauh, ya mau nggak mau tergantung sama tadi catchment areanya. Jadi di tahap ini eh, tadi sebelum mulai ada mahasiswa yang kontak saya dari GIS gitu ya, yang ngajak diskusi. Saya bilang peran GIS ketika dalam pengelolaan air tambang itu luar biasa pentingnya. Jadi dengan melalui GIS itu kita bisa tahu catchment areanya, status areanya ya, sehingga kita bisa menganalisis hidrologi dan lain-lainnya. Jadi pahami dulu catchment areanya, baru Bapak Ibu bisa tentukan saya butuh satu, saya butuh dua, atau saya butuh tiga. Tanpa analisis catchment area itu sulit kita lakukan. Jadi Bapak Ibu jangan hanya, oh ini ada area kosong, kita jadiin sedimen pond aja. Nggak bisa gitu. Jadi perencanaan yang baik, Bapak Ibu harus pahami dulu problemnya. Jadi pahami dulu catchment areanya, pahami dulu di mana rencana penambangannya, sehingga Bapak Ibu bisa iterasi posisi lokasi mana yang tidak akan diganggu dalam 5-10 tahun gitu ya, atau bahkan sampai tambang itu selesai. Itu jauh lebih baik sebetulnya. Oke. Baik, terima kasih jawabannya Pak Sony. Mungkin sekian ya untuk sesi diskusi dan Q&A. Mungkin closing remark ya Bapak Ibu ya. Sebelum saya tutup, belum saya serahkan kembali ke Bu Nurul gitu ya. Mbak Nurul, terima kasih. Sekali lagi saya mohon maaf agak terburu-buru. Mungkin di lain kesempatan kita bisa diskusi panjang. Intinya adalah perencanaan yang baik Bapak Ibu, perencanaan yang sejak awal Bapak Ibu bisa lakukan dengan data yang lengkap, dengan data-data yang baik, itu akan menghasilkan perencanaan yang sangat baik. Pilihan teknologi sudah banyak, pilihan alternatifnya udah semakin mungkin sekarang visible untuk dikembangkan atau diterapkan. Jadi Bapak Ibu punya sekarang sebetulnya sudah banyak pilihan, sudah banyak alternatif yang Bapak Ibu bisa gunakan. Mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin duluan ya karena Waalaikumsalam. saya mohon izin duluan karena sudah dipanggil. Selanjutnya saya serahin ke moderator. Terima kasih Bapak Ibu. Terima Saya mohon kasih izin. Pak Sony. Terima Terima kasih kasih Pak Sony. Pak. Luar biasa. Baik Bapak Ibu, mungkin selanjutnya
Saya meminta waktu untuk bisa bertahan hingga acara ini berakhir. Nah, mungkin sedikit saya simpulkan ya Bu terkait materi yang telah disampaikan oleh Bapak Sony tadi, bahwa sebenarnya pertambangan di Indonesia ini memiliki sistem open pit mining. Nah, di mana tantangan dari pengolahan air asam tambang itu sendiri itu berdasarkan debit fluktuasi akibat curah hujan. Karena sama-sama yang kita ketahui bahwa di Indonesia ini memiliki curah hujan yang maksimal. Nah, dengan kita melakukan pengendalian debit dari air curah hujan tersebut, nah maka itu adalah langkah awal dalam kita mengelola air asam tambang. Nah, mungkin saya minta izin nih kepada Bapak Ibu, mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin menyampaikan kesan-pesan dan juga mungkin simpulan dari materi yang telah disampaikan oleh Pak Sony pada hari ini. Mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan kesan-pesannya dapat dipersilakan untuk open mic, Bapak Ibu. Mungkin dari Bapak Teguh Hermansyah, apakah ada kesan-pesannya Pak yang bisa disampaikan terkait materi yang telah disampaikan pada hari ini? Baik, Mbak Nurul. Silakan Sangat Pak. menarik sekali dari apa disampaikan sama Pak Sony untuk penambahan juga dan pengetahuan. Maksud terlalu buku, jadi kesempatan kita dilakukan. Seperti cuma begitu. Baik, terima kasih Bapak Teguh. Nah, mungkin selanjutnya adalah kegiatan terakhir kita ialah melaksanakan sesi foto bersama nih. Mungkin kepada Bapak Ibu semuanya dipersilakan untuk menyalakan kameranya. Saya dan tim akan mendokumentasikan. Baik Bapak dan Ibu, mohon dibuka kameranya untuk sesi dokumentasi pada kegiatan hari ini. Nah, untuk slide pertama ya Bapak Ibu. Ada yang baru. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Baik, untuk slide kedua, 1, 2, 3. Selanjutnya untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Nah, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, saya mengingatkan untuk dapat mengisi link absensi yang telah diberikan oleh tim kami untuk pengiriman sertifikat dan juga materi pada hari ini. Nah, sebagai informasi kepada Bapak Ibu sekalian, kedepannya kami akan melaksanakan webinar series kedua terkait pemantauan lingkungan menggunakan sparring. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin tertarik ataupun bertanya-tanya nih terkait sparring tersebut. Nah, insya Allah akan kita laksanakan di bulan ini, tanggal 23 November 2023. Untuk informasi lebih lanjutnya dapat mengecek dan melihat website dan juga media sosial kami, Bapak Ibu. Nah, sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu dan peserta sekalian atas waktu yang telah diberikan kepada kami untuk hadir dan juga berpartisipasi di kegiatan webinar kali ini. Semoga apapun diskusi dan materi yang telah disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Nah, mohon maaf jika ada pertanyaan mungkin yang belum terjawab. Mungkin kedepannya akan dilakukan diskusi lebih lanjut lagi tersebut dan bisa melihat materi yang akan kami kirimkan melalui email nantinya. Nah, saya Nurul, saya pamit undur diri. Mungkin mohon maaf jika selama kegiatan, selama pelaksanaan ada sesuatu yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu dan peserta sekalian. Mungkin sampai bertemu di webinar selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.